ada yang menilai bahwa penunjukan ini sebenarnya juga dari sisi faktor politik, yaitu untuk menaikkan Pangkostrat menjadi Kasat, yaitu Pak Dudung. Dan ini juga di-endorse oleh PDI Perjuangan. Ini sekali lagi soal tarik-menarik partai politik. Bagaimana menjawab itu, Pak TB? Begini ya, kalau soal Pak Dudung, mari kita lihat. Ada 7 letnan jenderal yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Ya, jadi di situ salah satu diantaranya ada Pak Dudung, kemudian juga ada Pak Agus Wakasat, dan itu memungkinkan juga ya sebagai Wakasat naik menjadi Kasat. Kemudian secara tradisi dari Pangkostrat menjadi juga Kasat memungkinkan. Tapi masih ada juga 5 letnan jenderal yang lain juga memiliki hak yang sama. Ya, tentu harus ada pemahaman. Artinya, benar nggak bahwa sesungguhnya ini menaikkan Jenderal Andika untuk mempromosikan Pak Dudung? Saya kira tidak begitu. Tidak begitu. Tetapi ada konsekuensi logis bahwa Kasat kosong kemudian diisi oleh satu kemungkinan dari 7 yang ada, bisa saja. Ya. Kalau Etna? Menurut saya sih kalau kita konsisten dengan logika di awal bahwa ada kepentingan parpol ya, itu memang kemudian mumpung gitu ya. Terus terang aja Pak Andika kalau dari sudut pandang saya secara profesional dia nggak pernah keluar dari jalur. Jadi ketika misalnya waktu itu ada di sosial media yang istri perwira yang hoax itu ya, itu ditindak. Tapi ketika ada Enso yang katanya mengibarkan bendera radikal di sosmednya, setelah dirunut lagi, diajukan proses di Angkatan Darat, ternyata enggak gitu. Jadi Pak Andika tuh tetap profesional. Nah terus terang aja yang agak bermasalah itu Pak Dudung gitu ya. Kenapa Anda sebut bermasalah? Karena dia itu melakukan beberapa hal yang menurut saya itu ada di luar domainnya sebagai tentara. Misalnya penurunan baliho FPI. Oke lah, mungkin banyak yang pro sampai ngirim bunga. Tapi sekarang gini, tentara pada prinsipnya itu nggak boleh inisiatif untuk bergerak sendiri. Harus atas perintah presiden. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang memerintahkan Pak Dudung? Itu kan bukan tugas tentara nurunin baliho. Iya kan? Tetapi justru karena itu Pak Dudung sebagai waktu itu Pangdam Jaya sungguh mendapat eluluan, mendapat sorak-sorai dukungan yang luar biasa, dan itulah yang membuat jalur karir Pak Dudung akan semakin lancar menggantikan Andika sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Mengapa Anda tidak melihat itu sebagai sebuah prestasi? Buat saya popularitas itu bukan prestasi ya. Ini kan kita ngomongin aturannya seperti apa, gitu loh. Jadi saya sepakat bahwa yang dia lakukan itu kemudian mendapat banyak sambutan ya di masyarakat karena kondisi masyarakat sekarang kan kita terbelah. Itu kan konteks yang harus diperhitungkan juga, ya kan? Sehingga dia melakukan sebuah aksi yang memang berani terhadap baliho FPI. Kemudian pembelahan ini kemudian jadi tambah kelihatan. Tapi kan kalau kita pertanyakan lagi, apakah tindakan seorang Pangdam menurunkan baliho itu apakah itu benar sebuah tugas Pangdam? Pertanyaannya adalah sama kayak waktu zaman Pak Ahok ketika ada penggusuran, Pangdam waktu itu mengerahkan pasukan untuk menggusur, itu juga harusnya nggak boleh karena kepala daerah tidak boleh memerintah Pangdam. Yang bisa memerintah Pangdam itu hanya jalur lewat presiden kemudian Panglima TNI. Tapi Anda melihat ini jalur karirnya adalah seperti yang hari ini Pak TB juga katakan, Kepala Staf Angkatan Darat dipilih sebagai Panglima dan penggantinya adalah Pangkostrat, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat. Apakah Anda akan melihat jalurnya ke situ? Pangkostrat akan menjadi Kasat? Kemungkinan iya. Jadi begini, masalah Pak Dudung ya. Nah, di sini kita harus lihat aturan perundangannya. Betul, tadi Pak Dudung sebagai Panglima kepada Presiden. Tapi kita lihat juga Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Di situ diatur dengan jelas dalam Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, itu mulai dari Pangdam sampai Babinsa itu masuk di bawah gubernur. Jadi di situ dia bisa melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada gubernur untuk melaksanakan seperti penurunan itu. Karena itu dia tidak menggunakan undang-undang TNI. Kalau menggunakan undang TNI sudah benar. Tapi dia menggunakan undang-undang untuk pemerintahan daerah. Ya, Dan itu masuk di situ. Kalau gitu pertanyaannya adalah tunjukin bukti perintah gubernur kepada Pangdam.
Nah, di situ ya bisa Ya kan? dilihat, bisa dicari. Yang sekarang ingin kita lihat adalah jalur karir. Ketika Kepala Staf Angkatan Darat sudah dipilih menjadi Panglima TNI, yang sekarang kemudian banyak disebut pengganti Kepala Staf Angkatan Darat adalah Pangkostrat. Bung Anton juga melihat seperti itu. Tidak melulu seperti itu. Dulu pernah ada kejadian misalnya Pak Budiman itu dari Sekjen Kementerian Pertahanan. Gitu. Jadi udah keluar jalur dulu, kemudian bisa masuk. Bahwa ada jalur dari Wakasat ada dari Pangkostrat ada, tapi ada yang kasus selain. Itu satu gitu. Jadi secara apa fakta yang sudah terjadi, yang pernah terjadi, ada banyak jalur menuju itu. Jadi bagi saya apakah Pak Dudung kemudian jadi KSAD atau tidak, itu tergantung garis tangan Pak Dudung. Tapi ada yang mau saya luruskan. Ada soal garis tangan, tapi kemudian orang mengaitkan karena sesungguhnya ada favoritism gitu kepada Pak Dudung dan bekas Pangdam Jaya dan sekarang Pangkostrat, dan melihat bahwa setelah Kepala Staf Angkatan Darat dicalonkan jadi Panglima TNI, ialah yang paling cocok menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Ya, ini yang menarik ketika kalau misalnya kita membahas promosi di level bintang gitu loh. Jadi ketika karir pet sampai kolonel itu jelas dia harus apa. Sementara ketika ngomong soal bintang itu seringkali tidak ada pattern yang tetap. Bahwa dia bisa setiap tahun naik bintang bisa, ada yang bisa pensiun di bintang 1 bisa. Gitu. Jadi itulah kenapa tadi saya bilang tergantung garis tangan. Gitu. Tapi yang harus dicatat juga bahwa tentara memang nggak boleh proaktif melakukan itu yang tadi Mbak Ena bilang, bahwa mereka tuh harus ada koridor, nggak bisa bergerak sendiri segala rupa, nanti bahaya. Dan untuk Kasat itu diusulkan aturannya oleh Panglima TNI, kemudian disetujui oleh Presiden. Jadi tetap saja di sini hak prerogatif Presiden itu berlaku. Ya.